Dulu ada seorang anak bernama Diego Armando Maradona. Dia lahir pada tanggal 30 Oktober 1960 di Buenos Aires, Argentina. Diego lahir dari keluarga yang miskin. Saking miskinnya, lingkungan hidup Diego dipenuhi dengan narkoba dan kekerasan. Dia merupakan anak kelima dari 7 bersaudara. Ketika makan, ibunya sering mengeluh sakit perut. Nyatanya, hal ini dilakukan oleh ibunya supaya semua anaknya dapat makan. Hal ini karena tidak ada makanan yang cukup untuk mereka sekeluarga. Pada ulang tahunnya yang ketiga, Diego mendapatkan hadiah sebuah bola dari orang tuanya. Orang tuanya kala itu bahkan sangat kesulitan untuk membelikan hadiah ini. Dia kemudian selalu bermain dengan bola itu bersama teman-temannya. Skill bolanya mulai terlihat. Akhirnya dia bercita-cita akan mengubah nasibnya dengan sepak bola. Dia akhirnya terus berlatih seakan sepak bola adalah hidupnya. Akhirnya dia berhasil masuk dalam klub Argentinos Junior saat berumur 8 tahun. Namun dia mendapat masalah di klubnya. Karena Maradona kecil terlihat begitu gemuk dan memiliki wajah yang tua, pelatihnya merasa bahwa Diego merupakan orang yang mengalami penyakit kerdil. Dia kemudian diminta untuk memberikan sertifikat lahirnya agar dapat terus melanjutkan impiannya. Selain itu, dia juga sering diejek karena dia begitu pendek. Jarak dari rumahnya dan tempat latihan juga sangat jauh. Namun, Diego tidak pernah menyerah. Bakatnya mulai terlihat saat bermain. Teknik, kecepatan, dan penguasaan bolanya sangatlah luar biasa. Meskipun begitu, orang malah membencinya dan semakin mengolok-oloknya. Namun segala bentuk kebencian dan hujatan ini justru dijadikan Diego sebagai motivasi terbesarnya. Ketika dia berada di lapangan, tujuannya cuma satu, yaitu mencetak gol. Hingga akhirnya, saat berumur 15 tahun, klubnya bersedia untuk berinvestasi kepadanya. Dia diberikan apartemen kecil dekat dengan tempatnya berlatih, supaya dia tidak perlu melakukan perjalanan yang jauh dari rumahnya. Orang mulai mengakui bakat Diego sebagai pesepak bola. Bahkan klub Argentino Junior mulai membayar Diego untuk berlatih. Di saat inilah motivasinya semakin membara, dan Diego merasa bahwa mimpinya sebagai pesepak bola profesional dapat terwujud. Uang penghasilannya pun selalu diberikan kepada orang tuanya. Dia merasa tanpa pengorbanan dari orang tuanya, dia tidak akan pernah melaju sejauh itu. Sebelum ulang tahunnya yang ke-16, Diego diberikan kesempatan untuk bermain dalam Liga Divisi 1 oleh klubnya. Dia bermain dalam Liga Primera Division melawan Mar Platense. Dia menjadi anak termuda yang bertanding kala itu. Dia kemudian mencetak gol pertamanya 2 minggu setelah berumur 16 tahun. Dia berhasil mencetak 115 gol dari 167 penampilan di Argentino Junior. Di tahun 1981, dia dijual ke Boca Junior dengan harga 4 juta dolar. Di klub ini, dia semakin bersinar dan berhasil membawa klubnya menjadi juara Primera Division. Tidak hanya itu, dia pernah bermain untuk tim nasional Argentina Junior di Jepang dan berhadapan dengan Indonesia. Argentina menang 5-0 saat itu. Di tahun 1982, dia dijual ke Barcelona dengan harga 7,6 juta US dollar. Transfer ini memecahkan rekor dunia kala itu. Namun saat berada di Barcelona, Diego sering sakit-sakitan dan mengalami cedera. Meskipun begitu, dia berhasil mencetak 38 gol dalam 58 pertandingan. Di tahun ini juga, Diego mendapatkan kesempatan untuk bermain dalam tim nasional Argentina. Dia mencetak 2 gol dalam Piala Dunia ini. Dia kemudian dijual ke Napoli pada tahun 1984 dengan angka 10,48 juta dolar dan kembali memecahkan rekor transfer kala itu. Diego mencapai puncak karirnya saat berada di Napoli. Dia berhasil mencetak 115 gol di klub ini. Di tahun 1986, Diego berhasil menghantarkan Argentina sebagai juara Piala Dunia di Meksiko. Dia berhasil mencetak 5 gol dan 5 assist dalam event ini. Dia kemudian menjadi pahlawan untuk orang Argentina. Kemudian dia keluar dari Napoli pada tahun 1991. Namun karirnya menurun dan jatuh setelah ini. Hal ini karena dia ketahuan menggunakan doping dan obat terlarang dan tidak boleh bermain sepak bola selama 15 bulan. Dia kemudian berpindah-pindah klub namun tidak dapat bersinar seperti sebelumnya. Dia sering sakit-sakitan dan tidak fit lagi karena penggunaan obat-obatnya. Bahkan di tahun 2004, Diego hampir meninggal dunia karena overdosis. Barulah di tahun 2008, dia dipilih sebagai pelatih Argentina. Diego meninggal pada tahun 2020 akibat serangan jantung dan edema paru. Meskipun perjalanan hidupnya penuh dengan kontroversi, dia telah membuktikan pada dunia bahwa seorang anak miskin yang selalu diejek dan dihina telah berhasil menjadi salah satu pemain terbaik di Argentina, bahkan mungkin di dunia. Diego membuktikan kecintaannya terhadap sepak bola telah berhasil mengangkat derajat keluarganya dan mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Gaya permainannya yang cantik juga telah membekas di hati banyak orang. Semoga cerita kali ini dapat menginspirasi Anda dan salam intelektual.